Jadi surat Al-Mutaffifin itu menjelaskan tentang prosesi hisab di hari raya terbesar sepanjang hidup manusia. Dan oleh karena itu, seorang anak yang soleh oleh Allah diajarkan doa untuk mendapatkan ampunan bagi dirinya, mendapatkan ampunan bagi orang tuanya, dan mendapatkan ampunan bagi semua orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, agar aman dan selamat pada saat hisab. Apa doanya? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfirli, ampuni dosa-dosaku, wali walidaya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan dosa semua orang yang beriman, yauma yakumul hisab, pada hari hisab digelar, hisab ditegakkan, diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adanya dalam surat Ibrahim ayat 41. Jadi ciri anak yang saleh, dia selalu memohon ampunan kepada Allah untuk dirinya, untuk orang tuanya, dan untuk orang yang beriman, agar aman dan selamat ketika dihadapkan dengan hari yang disebut yauma yakumul hisab, hari penghisaban. Perjalanan di alam mahsyar adalah perjalanan terlama, perjalanan terjauh, perjalanan terberat, perjalanan tersulit, serta perjalanan panjang menuju sorga. Itu pun kalau sampai ke sorga. Tapi ada yang sampainya bukan ke sorga, ke neraka. Orang yang sesat itu, orang yang di dunianya jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di akhiratnya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kalau di dunia buta sampai mati, tapi di alam mahsyar butanya pada saat dihisab, pada saat menempuh perjalanan yang jauh, panjang, berat, dan sulit. Bayangkan, dalam keadaan buta, dalam keadaan melihat saja banyak yang sesat, sebab di sana tidak ada rambu-rambu. Kalau di dunia kan ada itu, ada rambu lalu lintas, rambu penunjuk jalan, ya. Di surga enggak ada tuh rambu-rambu seperti itu. Hanya hidayah Allah yang akan membimbingnya, menunjukkannya, mengantarkannya, bahkan menyampaikannya ke surga. Oleh karena itu, tanpa bekal yang sempurna berupa iman, amal soleh, dan niat yang ikhlas, tidak akan sampai di surga itu. Kemarin bekal menghadap Allah itu iman, amal soleh, dan kesucian diri, kebersihan diri lahir dan batin. Ini bekal untuk menempuh perjalanan panjang di alam mahsyar. Bekalnya iman, amal soleh, dan keikhlasan. Sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, khudhiz jaddidis safinata fa innal bahra amik. Hendaklah kamu perbaharui perahumu, karena lautan yang akan engkau arungi sangat luas dan dalam. Jadi kalau cuma di pantai doang, ombaknya kecil, anginnya juga sepoi-sepoi. Tapi makin ke tengah, makin jauh dari pantai, ombak makin besar, angin juga makin kencang. Makanya update
perbaharui yang namanya perahu, yaitu perahu iman, perahu yang memuat amal soleh dan keikhlasan. Wa khudhiz zada kamila, dan bawa bekal yang sempurna. Fa inna safara ba'id, karena perjalanan yang akan engkau tempuh sangat jauh sekali. Bukan perjalanan di bumi ini, perjalanan di akhirat. Kalau di bumi ini, bumi yang kita tempatin satu harinya 24 jam. Manusia sudah ada yang keliling dunia. Sedangkan bumi yang nanti sebagai pengganti bumi yang sekarang setelah dihancurkan, satu kali berputarnya satu harinya ada 1000 tahun. Berapa kali tuh besarnya bumi yang sekarang? Ada yang 50.000 tahun, lebih gede lagi. Di sini cuma 24 jam, di sana 50.000 tahun. Kira-kira seukuran apa itu gedenya? Ya. Dan itu harus ditempuh dengan jalan kaki. Tidak ada yang namanya kendaraan. Nggak ada sepeda, nggak ada beca, nggak ada mobil, nggak ada kereta api, nggak ada pesawat terbang, nggak ada itu. Benar-benar jalan kaki. Jadi kalau kita sholat berdiri menghadap Allah, sejatinya sedang latihan bahwa kita pun nanti di alam mahsyar akan berdiri menghadap Allah. Kalau kita jalan kaki dari rumah ke masjid, ke rumah Allah, itu juga dalam rangka latihan. Ya. Dari masjid, dari rumah ke masjid berapa jauh sih? Ya. Ini dari alam mahsyar, setelah dihisab, dari mulai melangkahkan kaki yang pertama sampai ke surga, jauhnya luar biasa. Makanya bawa bekal yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya, wa khafifil hamla fa innal aqabata ka'udun. Ringankan bawaanmu, karena bukit yang akan kamu daki adalah curam dan terjal. Tidak gampang menuju surga itu. Ya. Makanya bawaannya jangan yang berat-berat, tapi yang berkualitas. Ya. Makanya ada ungkapan hikmah, ya, bahwa biasa-biasa saja dalam sunnah lebih baik daripada serius dalam bid'ah. Orang kalau melakukan yang bid'ah serius banget itu, semangat banget itu, sungguh-sungguh banget. Tapi ketika melaksanakan sunnah asal-asalan, malas-malasan, amatiran. Makanya sederhana dalam melaksanakan sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh ketika melaksanakan bid'ah. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Rasul supaya membawa bekal itu yang ringan tapi berkualitas. Mending bawa besi sekarung atau emas sekilo? Beratan mana tuh besi sekarung dengan emas sekilo? Ya. Ya. Makanya dalam Islam itu ada surga yang namanya Firdaus. Orang yang mendapatkannya, ya, dapat SK Qad aflaha al mu'minun, pasti mendapatkan surga Firdaus. Dan itu keberuntungan yang luar biasa orang yang beriman. Ketika dikaitkan dengan salat, pertama alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Jadi kualitasnya yang pertama yang dinilai oleh Allah SWT. Baru kuantitasnya, walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Ya, salat-salat yang lainnya tuh. Jadi salatnya itu tidak hanya salat fardu saja, tapi juga salat sunat, salat rawatib. Tapi sebenarnya yang utamanya adalah salat yang khusyuk. Ya. Walaupun cuma salat 5 waktu, kalau salatnya kualitas, salatnya bermutu, dapat surga itu.
Tapi kalau sholatnya banyak macam-macam tapi tidak bermutu, cuman jadi beban hidup doang itu. Ya. Karena capek itu. Ya. Itu ada buku kecil itu. Ya. Judulnya 30 sholat sunat. Bayangkan, sholat sunat itu kalau dilaksanakan semua 30 itu. Kita baru berapa itu? Ya. Tapi ada sahabat yang hanya bisa melaksanakan sholat fardu saja, tapi dijamin oleh Rasul masuk surga. Kenapa? Karena berkualitas sholatnya. Ya. Makanya wa khaffifil hamla fa innal aqabata kaudun. Di samping perbaharui perahumu, sempurnakan bekalmu, jangan lupa ringankan bebanmu. Karena bukit yang akan engkau daki sangat terjal, sangat curam. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Kemudian pesan terakhir, wa akhlisil amal. Kalian harus ikhlas dalam beramal. Fa innan naqida basir. Karena yang mengawasi kamu, yang melihat kamu, yang menilai kamu adalah sangat jeli dan teliti. Di dunia niat bisa diumpetin. Orang bisa pura-pura ikhlas, pura-pura iman, pura-pura Islam, pura-pura baik. Tapi ketika dihisab di hadapan Allah nggak bisa itu. Jadi an-naqid basir, yang meneliti amal kita sampai niat kita itu sangat jeli dan teliti. Karena yang namanya amal itu yang akan dihisab nanti erat kaitannya pertama dengan niat itu. Niat dari amal kita dihisab itu. Baru kemudian usaha dari amal kita itu dihisab. Kita tidak mungkin bisa beramal kalau tidak berusaha. Kemudian dampak dari amal itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa akhlisil amala fa inna naqid basirun. Ikhlaskan amalmu wahai Abu Dzar, karena yang akan menghisab kamu, yang akan menilai kamu, yang akan meneliti kamu adalah sangat jeli dan teliti. Itu ada buku, adanya di buku atau kitab yang suka dikaji di pondok-pondok itu. Namanya kitabnya Nasoihul Ibad itu. Ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani itu. Ya. Di dalamnya ada nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian gambaran jauhnya perjalanan menuju surga adalah ketika seseorang sudah mencium bau harum wanginya surga, itu baru menempuh perjalanan 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun sampai di mana tuh perjalanan? Kalau kita jalan kaki 1000 tahun sampai di mana tuh? Ya. Jadi dari mulai melangkahkan kaki sampai jarak 1000 tahun perjalanan perjalanan, ya, baru mencium bau sorga. Itu menunjukkan betapa jauhnya sorga itu. Belum, kita nggak tahu dari mencium bau sorga sampai sorga itu tinggal berapa tahun lagi. Ya. Nih, ya, ini gambaran jauhnya. Dan ini bukan dongeng. Karena yang menyampaikannya adalah ya, as-sadiq al-masduq, orang yang jujur dan diakui kejujurannya itu, nggak pernah bohong. Ya. Jadi entah berapa lama lagi perjalanan yang harus ditempuh itu di alam mahsyar. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi amin. Sesungguhnya harumnya sorga itu akan dicium setelah menempuh perjalanan 1000 tahun. Ya. Kemudian wallahi, demi Allah, ya, la yajiduha, tidak akan mencium bau sorga walaupun sudah menempuh perjalanan 1000 tahun.
tidak akan mencium harumnya surga. Siapa? Akun, seorang anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Jadi anak yang soleh itu anak yang mendoakan kedua orang tuanya, kemudian anak yang membahagiakan kedua orang tuanya, anak yang menyenangkan kedua orang tuanya, anak yang bikin bangga kedua orang tuanya. Bahkan anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya ketika orang tuanya ditempatkan oleh Allah di sorga. Derajatnya naik sampai sorga yang paling tinggi. Itu anak yang soleh. Tapi bukan anak soleh. Walaupun pinter, S3, gajinya gede, jabatannya tinggi, ya, kalau dia menyakiti hati kedua orang tuanya, la yajiduha, kata Rasul. Wallahi, demi Allah, dia tidak akan mencium harum sorga. Wala qati rahim, ya, qati rahim. Demikian pula dengan orang yang memutus silaturahim. Waktu orang tuanya masih ada, adik, kakak, paman, bibi, uwa, kakek, nenek, kumpul semua itu. Ya. Tapi ketika kedua orang tuanya meninggal, nggak pernah itu kumpul lagi. Waktu ibu bapaknya masih ada di kampung, setahun 2 kali dia pulang kampung. Begitu ibu bapaknya sudah meninggal, tidak pernah pulang kampung lagi. Padahal di sana masih ada saudara ibu. Ya, ada nggak yang begitu? Nggak bakal mencium harum sorga. Jangankan masuk sorga, mencium harum sorga juga nggak bakal. Karena dia termasuk orang yang memutuskan silaturahim. Karena ciri anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal, dia tetap menjalin silaturahim dengan orang-orang yang dicintainya, bukan hanya saudaranya saja, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, jangan sampai diputus. Bapaknya tiap hari sholat berjamaah di Masjid As-Solihin, kemudian meninggal. Anaknya nggak pernah ke Masjid As-Solihin, dia memutuskan silaturahim dengan jamaah silaturahim. Jamaah As-Solihin nggak bakal masuk surga. Ya. Makanya doa orang yang sedang takziah adalah diantaranya wahlufhu fi aqbihi. Ya Allah, jadikan orang-orang yang meninggal, yang ditinggalkannya, melanjutkan ibadah dan amal solehnya. Ya. Jadi kalau ada bapak suka ngaji di sini kemudian meninggal, diteruskan oleh anaknya, itu melanjutkan amal solehnya. Jangan sampai jamaah soleh itu berkurang gara-gara ada yang meninggal. Harusnya dilanjutkan, diteruskan oleh siapa? Oleh anaknya. Ya. Dan ini jarang terjadi seperti itu. Ya. Kemudian siapa lagi? Wala syaikhun zanin. Tidak akan mencium bau sorga, apalagi masuk sorga. Ya, kakek-kakek, orang tua yang masih doyan zina katanya. Ya. Orang tua masih doyan zina. Ya. Zina. Ya. Jadi tua-tua keladi. Jadi orang yang mata keranjang, apalagi sudah tua, nggak bakal masuk sorga tuh. Ya. Kalau mata duitan nggak ada dalilnya ya. Ini mata keranjang nih, ya. Ya. Sudah tua masih colak-colek. Tua-tua keladi itu. Syaikhun, aki-aki, zanin yang berzina tidak akan mencium bau sorga. Aki-aki ya. Demikian pula walajar izarahu khuyala. Orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki dengan sombong. Makanya ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Yang pertama, isbal itu haram. Mau sombong mau kagak haram, gitu kan? Tapi ada yang berpendapat tidak haram. Ya. Karena ada tambahan khuyala katanya.
Isbal yang haram itu kalau sombong. Kalau yang pertama mau sombong mau kagak, isbal itu haram. Tapi pendapat yang kedua, isbal itu haram kalau sombong. Karena ketika berbicara tentang fikih selalu ada perbedaan pendapat. Coba dari sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, banyak nggak perbedaan pendapatnya? Iya, itu sholat saja. Ya. Soal kurban itu, kalau satu keluarga satu kambing, walaupun keluarganya ada 10, maka sudah mencukupi, semuanya dapat pahala. Ya. Ada yang mengatakan kalau satu keluarga itu ada 10 orang, kemudian yang kurbannya 1, maka yang 9 bebas dari kewajiban kurban, tapi yang dapat pahala cuman yang kurbannya doang. Itu sudah 2 ya. Yang ketiga, ya, sebaiknya ya, satu keluarga yang 10 itu kalau mampu jangan 1, ya, mampu 3 ternyata 1 itu, berarti itu nggak benar, ya. Mampu 5 ternyata 2 nggak benar, karena fattaqullaha mastata'tu, melaksanakan perintah tuh Allah tuh harus sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi kalau di keluarga ada 10 orang, ternyata mampu 3, jangan 1. Ya, itu masalah ibadah. Selalu ada perbedaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, perjalanan terakhir di alam mahsyar sebelum sampai di sorga harus melewati jembatan. Jembatan yang syarat rintangan, yang terbentang di atas neraka, dan tidak sedikit terjatuh karena saat melewatinya. Ya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Wa inna minkum illa wariduha, dan tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya. Ya. Ini gambaran. Nanti perjalanan terakhir adalah melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ya. Lebih panjang daripada Suramadu itu. Ya. Panjang itu, ya. Dan semua kata Rasul tidak ada seorang pun kecuali akan melewatinya. Ya. Ini surat Maryam, surat 19 ayat 71. Jadi para sahabat tertawa, ya. Kemudian oleh Rasul diingatkan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena setiap kalian pasti akan melewati yang namanya as-sirat yang dibentangkan di atas neraka. Nerakanya juga neraka jahanam, biangnya neraka itu. Ada pengaitnya yang terbuat dari besi. Ya. Jadi yang lewat baru berapa langkah udah dikait nyemplung ke neraka itu. Ya. Dan ini bukan dongeng. Ya. Karena ada dalilnya. Ya. Inilah yang wajib diimani kalau ada dalilnya. Ya. Dan Rasul menggambarkan jembatan ini dengan sabdanya, "Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'al baina dhahrai jahannam." Ya. Kemudian akan didatangkan jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, dibentangkan itu, ya. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, bagaimana sih bentuknya jembatan itu yang harus kami lewati nanti?" Kata Rasul, licin lagi menggelincirkan. Setiap yang lewat pasti banyak yang terpleset, jatuh ke neraka. Licin itu, ya. Licin dan menggelincirkan. Kemudian di atas jembatan itu kata Rasul ada besi-besi pengait dan kawat-kawat berduri. Ya. Kalau di sini kan dipakai untuk mencegah orang demo, ya. Nah, kalau nanti mencegah orang yang mau lewat
di atas neraka menuju sorga. Jadi ada besi pengait, ada kawat berduri. Ya. Jadi tidak sedikit yang luka-luka itu kena ya, pengait itu dan kena durinya. Ya. Kemudian ujungnya bengkok lagi, ujungnya bengkok. Ya. Jadi susah itu untuk lewat di atas jembatan itu. Ia bagaikan pohon berduri di Najd gitu, yang dikenal dengan pohon Sa'dan. Dan hadisnya muttafaq alaih. Hadisnya sahih. Ya, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian ketika jembatan itu dibentangkan, Rasulullah SAW bersabda, "Fa'akun awalu man yujizu." Aku adalah orang pertama yang bisa lewat jembatan itu. Dan Rasul adalah orang yang pertama ya sampai di sorga. Dan semua Rasul termasuk Nabi Muhammad SAW berdoa untuk umatnya masing-masing agar sampai itu aman dan selamat ketika melewati jembatan itu. Apa doanya? Allahumma salim, salim. Allahumma salim, salim. Allahumma salim, salim. Ya Allah selamatkan dia. Ya Allah selamatkan dia. Dia umatku ya Allah. Ya. Kemudian kata Rasul, ya, ada yang melewatinya itu secepat apa? Secepat mata berkedip. Padahal cuma jalan kaki, ya. Bayangkan, tidak ada kendaraan, ya, yang super cepat daripada cahaya dan suara. Tapi ada orang yang jalan kakinya, terutama ketika melewati asirat itu, cepatnya secepat mata berkedip. Itu yang pertama, ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Yang kedua, ada yang secepat kilat. Secepat kilat yang kedua, ya. Ini kata Rasul ya. Dan itu disesuaikan dengan amalnya. Ya. Ya. Jadi dengan amalnya ada orang yang melintas sirat itu seperti berkedip, mengedipkan mata. Yang kedua seperti kilat. Ya. Yang ketiga seperti apa? Yang ketiga seperti odong-odong. Siapa yang seperti kilat, yang seperti mengedipkan mata? Orang yang beriman itu. Ya. Ya. Hah? Iya. Kemudian apa? Kalbarki seperti kilat. Karihi seperti angin. Berarti angin dengan kilat cepetan mana? Kilat dengan kedipan mata. Oh, itu luar biasa. Ya. Tapi ada juga ya yang lewat jembatan itu seperti orang yang naik kuda. Naik kuda. Ya. Padahal nggak ada kuda di sana. Tapi kecepatannya secepat kuda berlari. Ya. Kemudian ada orang yang lewat jembatannya itu seperti yang apa? Ya. Seperti yang berkendaraan. Ya. Ya. Jadi ada yang seperti naik sepeda, seperti naik motor, seperti naik mobil, seperti naik pesawat terbang. Ya. Seperti naik kereta api. Ya, itu tingkatan kecepatan berjalan di atas sirat itu. Bahkan katanya ada yang selamat sampai surga, tapi jalannya tertatih-tatih gitu kan jalannya itu. Tapi sampai juga tuh walaupun tertatih-tatih. Ya. Tapi ada yang belum melangkahkan kaki, ya baru melangkahkan kaki, keburu ditangkap oleh malaikat penjaga neraka, dilemparkan. Karena dia tidak punya amal, tidak punya iman, nggak bisa tuh lewat asirat, ya langsung dilemparkan. Atau matinya bawa dosa. Jadi kalau di dunia dengan istighfar, dengan taubat, kalau di akhirat dengan syafaat. Istighfar tidak, taubat tidak, syafaat juga nggak dapat. Tapi mati bawa dosa, sebelum nyebrang itu asirat, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum. Ada yang ingin tanyakan sudah? Sudah terjawab. Sudah ya? Silakan. Kenapa? Iya. Betul. Kalau